Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam kegiatan yaitu Ta'lim Afkar. Dan mudah-mudahan Ta'lim Afkar yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan ilmu-ilmu yang kita pelajari tiap hari ini menjadi ilmu yang barokah, khususnya manfaat bagi kita sendiri untuk ibadah kepada Allah dengan sempurna menurut syariat. Oleh karena itu, sebelum acara kegiatan ini kita mulai, marilah kita awali dulu dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berjalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala gunidina salihah ala akhradina salfa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila rusikin al-hajj Abdul Mannan syukur wa zazadul khadratika jakamul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan hari ini yaitu bab tentang sholat. Yang pertama yaitu tentang a'dzarus sholati, yang kedua surutus sholati, yang ketiga yaitu arkanus sholati, yang keempat an-niyatu salasatu darajatin, niat itu ada tingkatan, yang selanjutnya yaitu surutut takbir. Dari bab-bab itu yang saya sampaikan, marilah kita kaji, kita dalami bersama, mudah-mudahan dapat kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama yaitu a'dzurus sholati, uzurnya sholat. A'dzarus sholati utai biro-biro uzure sholat iku ithnani ono loro. An-naumu suwijine iku turu, wan nisyanu lan lali. Uzur karena tidak sholat itu ada dua. A'dzarus sholati, uzur tidak melakukan sholat itu ada dua. An-naumu yang pertama karena tidur, wan nisyanu yaitu lupa. Orang yang tidur ketika meninggalkan sholat karena tidak ada kesengajaan, maka hukumnya di situ tidak dosa. Seperti halnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rafa'ul qalam ala thalathatin, diangkatnya pena itu atas 3 perkara.
anin naumi hatta istaiqadha. Yang pertama yaitu orang yang tidur sampai orang itu bangun. Wasabi hatta ihtilam, anak kecil sampai balik. Yang ketiga yaitu wal majnun hatta yaqila, orang gila sampai orang itu sudah sadar atau berakal. Dari kedua uzur ini termasuk yaitu naum. Rasulullah mengatakan bahwasanya penah itu tidak akan dicatat, atau orang itu ketika tidak melakukan maka orang itu dihukumi tidak dosa atau tidak dicatat. Itu yang pertama adalah anak orang tidur sampai orang itu bangun. Anak kecil sampai orang itu, anak kecil sampai anak itu balik. Orang gila sampai orang itu sadar atau berakal. Berarti an-naumu termasuk di sini apa yang disabdakan oleh Rasulullah, tapi naumnya di sini harus dalam keadaan tidak disengaja di waktu sudah masuk. Tapi kalau sudah waktunya sudah masuk, seumpamanya awal dari waktu sholat zuhur ada azan di masjid, itu terdengar, ketika itu kita ini tidur. Ketika tidur kita ini bangun azan di waktu asar, maka itu bukan termasuk karena tidurnya disengaja dan sudah masuk waktu zuhur, atau sebaliknya waktu-waktu yang lain. Tapi seandainya tidurnya jam 11 atau setengah 11, karena nggak ada yang bangunkan, kita ini bangun jam 4 atau jam setengah 4, atau pada waktu awal sholat asar itu azan dikumandangkan, kita ini bangun, maka itu sholatnya harus diqadha. Kalau mengacu sama hadis tadi, berarti kita ini tidak ada dosa bagi kita, tapi harus segera untuk mengqadha. Itu yang pertama, karena uzur sholat itu yang pertama naum. Yang kedua wanisyanu, yaitu karena lupa. Mungkin kita ini pergi ke hutan, tidak terasa karena di hutan itu nggak ada jam, mungkin nggak bawa jam, atau karena mendung, tahu-tahu sholatnya itu prasangkaan kita masih pagi, ternyata sudah sore. Nah, itu karena nggak ada sengajaan, lupa seperti itu, maka uzurnya itu uzur syar'i. Uzurnya itu bukan karena disengaja. Insya Allah kalau seperti itu sesuai dengan hadisnya Nabi tadi, yaitu tidak ada dosa bagi kita dan kita wajib untuk menggantinya, yaitu dengan qadha. Fasulun utawi kala fasal surutu sholati utawi biro-biro syarate sholat iku tsamaniyatu wolu. Syarat-syaratnya sholat itu ada 8. Toharatun hadatsaini, suci saking hadas loro. Dari 8 itu, yang pertama syaratnya itu sebelum melakukan sholat itu, syarat yang harus dipenuhi bagi orang untuk melakukan sholat itu, yaitu harus suci dari 2 hadas. Kalau tidak suci dari 2 hadas, maka sholatnya tidak sah. Hadas 2 hadas itu apa? Hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil dikarenakan yaitu harus berwudu, tapi kalau hadas besar diharuskan untuk mandi besar. Yang kedua, wa taharatu anin najasati, suci dari najis. Wa taharatu lan suci anin najasati saking najis. Harus suci dari najis, fit thawbi ing dalem pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan. Yang kedua ini harus suci dari najis. Najis itu ada kalanya dari najis pakaiannya, ada kalanya najis itu najis badannya. Mungkin
sudah terkena najis badannya atau terkena air kencing, kecipratan dan sebagainya, maka ini harus dibersihkan dulu, disucikan. Wal pakani, yang terakhir yaitu tempat. Tempat ketika kita ini sholat, maka tempatnya juga harus suci. Kalau tidak suci berarti syarat belum terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Yang nomor 3, wasaturul aurati, lan nutupi aurat. Yang nomor 3 yaitu dari syarat yang 8 tadi, harus tertutupi auratnya. Tidak boleh kita ini sholat dalam keadaan kita ini auratnya terbuka. Kalau auratnya terbuka, maka sholatnya tidak sah karena syaratnya belum terpenuhi. Wa istiqbalul kiblati, lan madhep maring kiblat, menghadap kiblat. Sholat tidak boleh menghadap selain kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah. Ka'bah berada di barat, maka kiblat kita menghadap ke arah barat. Kiblat itu sebagai acuan ketika kita ini sholat. Semua orang ketika melaksanakan sholat harus menghadap kiblat. Kebetulan kiblat kita sebagai orang Indonesia yaitu ada di barat, dan kita juga sholatnya yaitu menghadap kiblat arah barat. Wa dukhulil wakti, lan manjingi waktu. Maksudnya manjing waktu itu apa? Harus sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak boleh kita ini sholat yang sudah ditentukan. Mungkin kita ini masih sebelum zuhur masuk, jam 10 kita ini sudah niat usolli fardhu zuhri, seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Begitu selanjutnya, belum waktu asar kita ini sudah sholat asar, maka tidak sah. Wal ilmu bi fardiyatiha, lan weruh kelawan kefarduani sholat, dan mengetahui dengan fardu-fardunya sholat. Fardu-fardunya sholat itu apa? Termasuk yaitu rukun-rukun sholat. Takbir itu termasuk rukun apa enggak? Fatihah itu termasuk rukun apa enggak? Tahiyat akhir itu termasuk rukun apa enggak? Dan lain sebagainya. Itu harus diketahui. Kalau tidak diketahui, maka sholatnya juga enggak sah. Karena sholat harus pakai rukun. Kalau rukunnya enggak tahu kewajibannya, maka tidak sah. Wa alla ya'taqida fardun minal furudiha sunnatan. Yang selanjutnya yaitu syarat yang selanjutnya, wa alla ya'taqida, lan ora nekotake fardun ing fardune suci min furudiha, saking biro-biro fardune salat sunnatan ing sunnah. Tidak meyakini bahwasannya yang fardu itu sebagai perbuatan yang disunnahkan. Istilah kata kita sudah tahu yang fardu. Ketika sudah tahu yang fardu, jangan dianggap yang fardu itu menjadi sunnah. Karena kalau yang fardu dianggap sunnah, sehingga kita tidak mengamalkan atau kita tidak melakukan di dalam sholat itu sendiri, apa yang rukun atau fardunya, maka sholatnya juga tidak sah. Tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Tapi sebaliknya, yang sunnah itu kita anggap seperti fardu. Maksudnya apa kita anggapan kita? Kita lakukan supaya nanti sholatnya itu nanti lebih sempurna, itu akan lebih baik. Yang tidak baik itu ketika yang sunnah, yang wajib itu dijadikan sunnah. Yang nomor selanjutnya, wajtinabul mubtilatil wajtinabul mubtilati, lan ngedoi pira-pira perkara kang batalake al ahdatsu piro-piro hadas, dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan, bukan ya, yang tak ulangi lagi, wajtinabul mubtilati, dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan. Apapun yang membatalkan sholat, seperti ketika sholat berbicara, ketika sholat kita ini berjalan, ketika ke sholat kita ini memukul orang lain, karena semuanya dilakukan dengan sengaja, itu termasuk mubtilatis sholati, yang membatalkan sholat. Ini juga harus dijauhi. Itu syarat-syaratnya. Ada tambahan, al-ahdatsu ithnani asgharu wa akbaru. Hadas itu ada dua. Ada kalanya hadas itu hadas kecil,
ada kalanya juga hadas besar. Fal asgharu, maka yang dinamakan hadas kecil, ketika kita ini hadas, itu kan ada kalanya hadas itu yang kecil, ada kalanya besar. Di sini terangkan fal asgharu mongko utawi hadas cilik, adapun yaitu hadas yang kecil, ma'aujabal wudu'a, yaitu perkara yang mewajibkan untuk wudu, itu namanya hadas kecil. Pokok kita ini mau melakukan sholat, wudu dulu, itu namanya hadas kecil. Wal akbaru yang dinamakan hadas besar itu ma'aujabal ghusla, apa yang mewajibkan untuk mandi besar, itu namanya hadas besar. Kalau hadas kecil karena kewajiban untuk wudu, dikarenakan kita ini punya hadas kecil, maka untuk melakukan sholat harus wudu. Ketika hadas besar kita ini untuk melakukan sholat, maka harus mandi. Itu namanya, kalau hadas besar mewajibkan untuk kita ini mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau hadas kecil yaitu dengan wudu. Sekarang selanjutnya yaitu keterangan lagi masalah aurat tadi. Al auratu arbaun, aurat itu ada 4. Sekali lagi, aurat itu ada 4. Dari 4 itu, auratur rojuli mutlakon, auratnya seorang laki-laki itu adalah mutlak, wajib ditutupi ketika sholat. Wal amamati, dan budak fi sholati, ing dalam sholat. Auratur rujuli mutlakon wal amati fi sholati, auratnya seorang laki-laki itu wajib dan budak fi sholati, di dalam sholat itu harus ditutupi. Di manakah itu? Ma baina surrati war rukbati, yang harus ditutupi yaitu ma baina surrati, di antara pusar warukbati, dan dengkul. Atau apa itu dengkul itu? Ya dengkul itu loh. Apa bahasanya ya? Rukbah. Apa lutut ah? Dengkul mata yang ini loh, dengkul ini. Berarti seorang laki-laki sama budak itu ketika sholat itu adalah auratnya itu yang harus ditutupi, yaitu antara pusar, basa Jawane udel, sampai dengkul. Dengkul itu bahasanya coba sampean itu, rukbah itu. Itu orang laki-laki, semuanya orang laki-laki seperti itu. Yang kedua, wa auratul khurrati fi sholati jami'u badaniha ma siwa al-wajhi wal kaffaini. Auratnya seorang perempuan, di sini aurah ya, khurra itu perempuan merdeka, berarti umum seperti perempuan yang ada ini. Fi sholati, di dalam sholat, yang harus ditutupi itu jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini, semua badannya selain wajah dan kedua epek-epek, yaitu ini. Di dalamnya ini Imam Nawawi mengatakan pergelangan ini masih nggak ketutup sampai sini, nggak masalah. Ini sama berjalan, sama wajah. Berarti selain keduanya ini, seluruh badan kita harus tertutup dengan, kalau di kita ini namanya rukuh atau mukenah. Yang di negara lain kan bukan itu. Nah, itu harus tertutup. Kecuali 2 tadi, yaitu wajah sama telapak tangan ini, pergelangan tangan. Wa auratul, yang ketiga, wa auratul khurrati wal ama indal ajnabiyati jami'ul badani. Auratnya seorang, umumnya kita ini seorang perempuan, wal amati. Sekali lagi untuk selanjutnya yaitu
Yang ketiga, wa auratul khurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani wa inda maharimihima wan nisa'i ma baina surati wa rubati. Aurat yang selanjutnya dari pembagian tadi, yang ketiga, auratnya orang yang merdeka, perempuan merdeka, wal amati dan budak, indal ajanibi, terhadap orang lain, jami'ul badani, yaitu seluruh badan. Berarti ini bukan di sholat. Wa inda maharihima. Yang ketiga tadi, seluruh badan selain mahramnya itu harus ditutupi, walaupun itu bukan dalam sholat. Yang terakhir, wa inda maharihima, ketika itu di dalam mahramnya, wan nisa'i dan sesama manusia. Maksudnya mahram itu saudara kandung, ibu, kakek, itu kalau sudah balik ya maksudnya di sini. Wa inda maharimihima, maka ketika itu auratnya itu dihadapkan yaitu kepada mahramnya, wan nisa'i dan sesama perempuan, ma baina surrah wa rugbati. Seandainya kita atau kalian yang perempuan ada di dalam kamar sama-sama perempuannya, itu batas auratnya walaupun sama-sama perempuan harus ditutupi. Yang ditutupi itu antara surrah wa rugbati, sama dengan seorang laki-laki ketika di halayak umum, yaitu antara surrah sama rukbah, yaitu pusar sama dengkul. Ini ketika sama-sama perempuannya. Tapi kalau ketika bukan sama-sama perempuannya atau bukan mahramnya, maka seluruh badan harus ditutup, walaupun itu ketika itu di luar sholat. Tapi ketika dalam sholat itu pembagiannya tadi, yang pertama, ketika di dalam sholat seorang laki-laki umum mutlak, walaupun itu di dalam sholat atau tidak di dalam sholat, itu yang tertutup antara surrah war rukbah, yaitu pusar sama dengkul, ini apa namanya, lutut lah. Ini terus ketika perempuan ketika itu sholat, maka seluruh badan harus ditutupi kecuali yaitu kafaini wal wajhi, kedua telapak tangan, pergelangan ini sama wajah. Selain itu harus tutup. Tapi di lain sholat, ketika di luar sholat, auratnya seorang yang merdeka, perempuan yang merdeka sama budak gitu, ketika itu bukan anggota keluarganya yang dari mahram, maka seluruh badannya harus ditutup. Tapi ketika itu sesama mahram, saudaranya setunggal kandung atau sesama perempuan, maka yang harus ditutup itu seandainya terpaksa memang harus dibuka itu, yaitu sesama perempuan mungkin di kamar gitu, antara surrah wa rukbah, yaitu pusar sama kaki, seperti halnya seorang laki-laki di halayak umum. Tapi ketika itu keluar dari kamar, itu bertemu dengan orang laki-laki, harus ditutup semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu faslun utawi ikilah fasal arkanus sholati utawi biro-biro rukuni sholat iku sab'ata asyar. Ono pitulas rukunnya sholat itu ada 17 yang tadi disebut fardiyah. Allah ya'taqida, tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Yang fardu itu apa? Di dalam sholat itu ada 17. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat itu ada 17. Al-awalu, yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Sholat itu harus didahului dengan niat. Kalau dengan tanpa niat maka sholatnya tidak sah. Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya setiap sesuatu itu harus didasari dengan niat.
tanpa didasari dengan niat maka tidak sah. Atsani utawi kakamping pindu yang nomor 2, takbiratul ihrami, itu membaca takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Bukan mengangkatnya, tapi lafaz Allahu Akbar itu harus dibaca. As-salisu utawi kang kaping 3 yang nomor 3, al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Al-qiyamu iku ngadeg 'alal qadiri ing atase pira-pira wong kang kuwasa fil fardi ing dalem nalikane nglakoni salat fardu. Yang nomor 3 termasuk rukun itu adalah berdiri. Al-qiyamu berdiri 'alal qadiri atas orang yang mampu fil fardi ing dalam sholat fardu, di dalam sholat fardu. Ketika sholat fardu kok orang itu mampu berdiri, kuat berdiri, bisa berdiri, maka dia itu wajib termasuk rukun di sini untuk berdiri. Tapi seandainya ada uzur tidak bisa berdiri, maka boleh dengan duduk. Gak bisa dengan duduk, dengan tidur. Gak bisa dengan tidur berarti dengan apa itu? Isyarah. Gak isyarah dengan mata, gak bisa dengan isyarah mata, maka disolati. Nah, itu makanya sholat itu wajib. Tapi di sini termasuk rukunnya itu adalah berdiri bagi orang yang kuasa atau mampu. Yang tidak mampu maka nggak ada kewajiban. Ar-rabi utawi kang nomor 4, qiraatul Fatihati maca Fatihah. Yang nomor 4 itu termasuk rukun membaca Fatihah. Apa itu Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu Fatihah. Ada 7 ayat. Harus dibaca ketika melakukan sholat, baik itu sholat sendirian atau sholat berjamaah. Kita nggak usah bahas madhab yang lain karena kita membahas madhab yang ada di kitab ini, yaitu harus dibaca baik sendirian atau berjamaah. Al-khamisu utawi kang nomor 5, rukun yang nomor 5, ar-ruku'u yaitu ruku'. Maksudnya apa? Bukan bacaannya ketika ruku' subhana rabbil azim wa hamdihi, tapi gerakan ruku'. Gerakan ruku itu membungkukkan badan itu termasuk rukun. As-sadisu tawi kang nomor 6. Yang nomor 6 at-tumakninatu, yaitu tumaknina fihi ing dalem ruku. Setelah ruku termasuk rukun tadi, ketika ruku itu harus ada tumakninanya. Tumaknina itu apa? Berhenti sejenak. Biqadri qiraati subhanallah. Yaitu kira-kira paling lama itu, paling sedikit itu membaca lafaz subhanallah. Lebih dari itu gak ada apa-apa. Tapi kalau kurang dari itu belum tumaknina. Ketika ruku harus diimbangi dengan tumaknina. Tidak ada tumaknina karena tumaknina itu termasuk rukun, maka sholatnya tidak sah. As-sabiu tawika nomor 7, yang nomor 7 al-i'tidalu, yaitu mengangkat atau i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Mengangkat seperti ini adalah termasuk rukun. Tapi bacaannya Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu ila akhiri, itu tidak wajib. Az-zaminu tawi kang nomor 8, yang nomor 8 dari 17 tadi,
At-tuma'ninatu yaitu at-tuma'ninatu, tuma'nina sama ketika samiallahu liman hamidah. Harus berhenti sejenak. Berhenti sejenaknya itu untuk tuma'ninah. Tuma'ninah tadi paling sedikit adalah lafaz subhanallah. At-tasi'u utawi kang nomor 9 as-sujudu yaitu sujud. Yang nomor 9 yaitu sujud. Berarti kepala kita letakkan di tanah, kepala lebih rendah daripada pantat kita, itu namanya sujud. Marrotaini, sujudu marrotaini, 2 sujud itu termasuk rukun. Al-ashiru yang nomor 10 at-tuma'ninatu yaitu tuma'nina fihi di dalam sujud. Ketika sujud juga harus ada tumakninanya. Kalau tidak ada tumaknina ketika sujud, maka sujudnya tidak sah. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11. Yang nomor 11 al-julusu bainas sajadataini yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu apa? Duduk di antara 2 sujud, sujud pertama sama sujud kedua, di tengah-tengahnya itu adalah termasuk rukun. Tidak ada itu maka tidak sah. Ats-tsani asyara utawi kang nomor 12 yang nomor 12 at-tuma'ninatu fihi yaitu tumaknina ketika duduk di antara 2 sujud tadi. Ketika baca apa itu? Rabbi ufirli wajiburni warfa'ni warzuqni, itu namanya duduk di antara 2 sujud. Itu harus dilakukan. Ats-tsalitsah asyara yang nomor 13 at-tasyahudul akhiru yaitu membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu adalah tahiyat yang akhir, bukan tahiyat yang awal. Kalau tahiyat awal itu adalah tahiyat mendapatkan 2 rakaat itu tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir yang mau salam itu harus ada tahiyatnya. Apa itu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu lafadznya itu. Ar-rabi' asyara yang nomor 14 al-qu'udu fihi yaitu duduk ketika tasyahud akhir. Duduknya juga rukun, membaca tahiyatnya juga rukun. Tapi kalau rukuknya itu rukun tapi membaca doa rukuk tidak termasuk rukun. Sujud itu rukun, tapi ketika tidak membaca doa sujud tidak apa-apa, karena yang rukun adalah sujudnya, bukan bacaan ketika sujud. Tapi kalau tahiyat akhir, tahiyatnya juga rukun, duduknya juga rukun. Al-khamisah asyara utawi kaping 15 yang nomor 15 as-shalatu ala nabi yaitu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi ing dalam tasawuf akhir harus ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kita sempurnakan yaitu dengan salat Ibrahim, maka itu lebih sempurna. Itu harus dibaca ketika tahiyat akhir. As-sadisa asyara yang nomor 16 assalamu yaitu salam. Yang nomor 16 ini harus dilakukan juga. Apa itu salam? Ketika menoleh pertama kali ke kanan itu assalamualaikum. Nah ini ke kanan ini gini, ini termasuk adalah rukun. Noleh pertama ketika kita ini mau selesai sholat itu assalamualaikum warahmatullah, ini harus kelihatan. Kalau di HP saya ini karena pakai kamera depan ya, ini harus kelihatan noleh ke kanan di sini. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi badan nggak boleh ikut assalamualaikum, nggak boleh. Yang menoleh itu cuma wajahnya saja. Assalamualaikum warahmatullah. Gini aja. Gini aja. Itu ketika menoleh seperti itu, salamnya itu assalamualaikum, itu termasuk rukun. Yang terakhir as-sabi asyara at-tartibu. Yang nomor terakhir dari rukun-rukun itu harus tertib. Tertib itu apa? Mulai dari takbir
sampai salam itu harus urut. Tidak boleh setelah takbir langsung assalamualaikum, atau setelah takbir langsung sujud. Tidak boleh, harus diurutkan. Mulai takbir, niat, takbir, niat, takbir, setelah itu baca Fatihah sampai akhir tadi itu. Itu untuk rukunnya ada 17. Yang selanjutnya, niat tadi termasuk yaitu rukun. Sekarang niat itu ada tingkatannya. An-niyatu utawi niat salasu darajatin iku telu biro-biro derajat. Niat itu ada tingkatannya. Tingkatan di sini menurut Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dari mazhab Syafi'i itu bahwasanya niat itu ada 3 tingkatan. Maksudnya apa? Yang harus dibaca ketika niat itu harus dibaca wajib, tapi kalau nanti tidak dibaca maka sholatnya juga tidak bisa sah. In kanati sholati fardun, ketika sholat fardu wajib maka wajib qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah, yaitu qasdul fi'li, niat ngelakoni sholat. Niat melakukan sholat itu namanya qasdul fi'li. Usolli itu namanya niatnya. Aku niat sholat itu namanya qasdul fi'li. Wa ta'yinu, lan nyataake sholat. Menentukan sholat. Sholatnya apa? Ta'yin itu menentukan, menjelaskan apa yang dilakukan saat itu. Sholatnya duhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Makanya usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu subhi. Tingkatan itu yang harus dilakukan ketika sholat fardu itu adalah usolli, harus dibaca aku niat sholat. Setelah itu sholat apa? Yang terakhir wa fardiyatu, yaitu kefarduan, fardunya sholat. Berarti kalau kita ini sudah mengucapkan usolli fardhu zuhri, itu berarti sudah mencukupi. Usolli fardhu zuhri, dilengkapi lagi arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, sudah tercukupi niatnya. Makanya tingkatannya itu harus tercukupi. Yang pertama qasdu fi'li wa ta'yinu wa fardiyah. Itu adalah tingkatannya ketika melakukan sholat fardu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu harus diucapkan. Wa in kanat nafilatan muaqqadatan karotibatin au dzati bisababin. Yang selanjutnya yaitu apa tadi? Apabila sholat sunnah, yaitu bukan sholat fardu, yang ditentukan waktunya atau memiliki sebab, maka wajib qasdu fi'li dan ta'yin. Tapi ketika itu sholat sunnah di sini adalah sholat sunnah rawatib atau selainnya, atau waru rawatib, sholat yang mengikuti sholat fardu au sababin, atau karena sebab, maka itu nggak harus fardunya disebutkan. Tapi di sini muakkidatan karobatin wa ingkana nafilan muakkadatan karotibata audati sababin. Di sini wajib qasdul fi'li wa ta'yin, maka wajib ketika melakukan sholat itu harus qasdul fi'li sama ta'yin. Apa itu nafilah? Itu adalah sholat sunnah yang memiliki sholat sunnah rawatib, atau sholat yang tidak memiliki sebab ghairu rawatib. Sebab maka atau yang memiliki sebab ghairu sabab. Audati sababin, utawa sholat sunnah kang duweni sebab, yang ada sebabnya, seperti sholat ghairu rawatib,
yaitu sholat yang mengikuti sholat fardu itu harus niatnya itu qasdu fi'li wa ta'yin, harus ada kata-kata usolli. Wa ta'yin sholatnya apa? Usolli. Sholat apa? Usolli sunnatan qabliyatal zuhri. Harus dijelaskan gitu. Itu namanya usolli. Tapi untuk kefarduannya, karena bukan fardu atau kenafilannya, tidak diwajibkan untuk ya, tapi harus dijelaskan sholat apa gitu. Yang selanjutnya ini tadi, wa in kanat nafilatan mutlaqon, ketika melakukan sholat mutlak itu yang tidak punya sebab, atau sholatnya itu kapan-kapan, malam boleh, siang boleh, pokok selain dari yang dimakruhkan untuk tidak melakukan sholat atau diharamkan untuk melakukan sholat setelah ba'dal zuhur, ba'dal asr, qablal ba'dal subhi, sama pada waktu zawal, itu mutlakon tidak boleh, itu sholat mutlak. Nah di sini kalau sholat mutlak ini sholat yang tidak mempunyai waktu ini, wajib qasdul fi'li, yaitu cuma usolli saja, usolli apa gitu. Berarti usolli aja. Saumnya saya enggak takyin, enggak dijelaskan sholat apa, enggak ada masalah, karena di sini cuma kewajibannya yaitu usolli. Maka di sini tingkatan itu tadi, yang pertama, tingkatan yang pertama yaitu kalau sholat fardu qasdul fi'li harus dilakukan, wa ta'yin juga harus dilakukan, wa fardiyah harus dilakukan. Apa itu qasdul fi'li? Lafaz usolli. Wa ta'yin, apa itu ta'yin? Yaitu menentukan sholat apanya, sholat duhur, asar, maghrib dan sebagainya. Wa fardiyah, kefarduannya, fardu atau sunnah, karena di situ fardu ya fardu, usolli fardhu zuhri. Nah itu seperti itu. Tapi ketika sholat itu mempunyai sebab atau ada waktunya gitu loh maksudnya, itu yang harus dilakukan ketika niat itu qasdu fi'li wa ta'yin, yaitu usolli sama sholat apanya, usolli sunnatan ba'diyad zuhri atau mungkin gitu, apa seperti itu dijelaskan. Yang ketiga, wa in kana nafilah mutlakon, derajat yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu sholat sunnah mutlak. Maka ketika sholat mutlak itu wajib qasdul fi'li faqat, maka yaitu cuma kewajibannya yaitu usolli saja. Aku niat sholat, sholat apa? Mutlakon gitu. Al-fi'lu, penjelasannya al-fi'lu yang dinamakan fi'il yaitu usolli atau qasdul fi'li itu usolli. Wa ta'yin, yang dinamakan ta'yin itu menyebutkan zuhron au asron au subahi bizuhri atau bil asri atau bisubahi atau bil maghribi wa bil isai, itu namanya menyebutkan, itu namanya kefarduan. Apa itu? Ta'yin. Wa fardiyah, yang kefarduan yaitu fardun, usolli fardhu zuhri, itu namanya kefarduan. Itu harus diketahui. Kalau sholat fardu berarti ketikanya harus dibaca, tapi ketika sholat sunnah yang mempunyai waktu yaitu cuma qasdul fi'li sama ta'yin, tapi ketika sholat mutlak yaitu cuma qasdul fi'li saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang selanjutnya, fasul utawi ikilah fasal surutu takbirati utai biro-biro syarati takbir. Surutu takbiratil ihrami utai biro-biro syarati takbiratil ihram iku sittata asyron, ono 16. Antaqa'a, syarat takbiratul ihram itu ada 16. Antaqa halatal qiyami, yang pertama yaitu menjatuhkan dalam keadaan berdiri, fil fardi, ketika sholat fardu. Maksudnya takbiratul ihram itu pada waktu berdiri. Seandainya kita ini masih duduk-duduk, karena mazhabnya kita Syafi'iyah, duduk-duduk untuk menunggu sholat. Setelah sholat fardu itu pada waktu sebelum qomat itu kita masih duduk, terus ketika qomat duduk, terus setelah itu kita ini imamnya sudah niat, dan kita ini pada waktu duduk itu niat, maka tidak boleh, harus ketika berdiri yaitu tempatnya.
Ketika sholat fardu, niat itu terletak pada waktu kita berdiri mau sholat itu. Kata pada waktu usolli itu. Wa antakunu bil arabiyah. Takbiratul ihram itu harus bahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab tidak boleh. Allahu Akbar tidak boleh. Allah Maha Besar. Semuanya pada waktu takbir itu melafadzkan Allah Maha Besar. Maka tidak sah. Harus Allahu Akbar. Harus jelas Allahu Akbar pakai bahasa Arab. Wa antakuna bil lafdil jalalati wa bil lafdil akbar. Takbir itu tersusun dua lafadz. Yang pertama lafadz jalalah, yang kedua lafadz akbar. Allah lafadz yang pertama, akbar lafadz yang kedua. Tidak boleh diganti-ganti yang lain. Allahu Akbar atau Allahu Akram tidak boleh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selanjutnya, syarat selanjutnya tertibu, yaitu tertib. Kita ini sholat dari melafadzkan takbir Allah sama akbar itu harus tertib urut. Allah dulu baru akbar, tidak boleh akbaru Allah, besar Allah, tidak boleh. Harus Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Gak boleh dibalik akbaru Allah, Maha Besar Allah. Tapi Allahu Akbar, tertib. Wa tertibu bainal lafdaini, harus tertib di antara dua lafadz. Lafadz apa itu? Lafadz jalalah sama lafadz akbar. Wa alla yumidda hamzatal jalalah, yaitu tidak boleh memanjangkan hamzah jalalah. Apa hamzah jalalah? Itu lafadz a. Allah tidak boleh. Langsung Allah, gak boleh Allah, tapi Allah. Allah gak boleh, gak boleh. Wa adamul maddi ba'i, mentiadakan mad pada ba. Lafadz akbar. Wa adamu maddi ba'il akbari, mentiadakan memanjangkan lafadz ba ketika akbar. Maksudnya apa? Tidak boleh seperti ini. Allahu Akbar, nggak boleh. Harus pendek. Allahu Akbar. Nah, itu. Yang selanjutnya wa alla yushaddidal ba'ah, tidak mentasdid, yaitu huruf ba. Ba-nya tidak boleh ditasdid. Soalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabbar nggak boleh. Harus Allahu Akbar, yang disukun itu kafnya. Wa alla yazida, wawu, tidak boleh menambah wawu di antara dua takbir. Allahu Akbar, huak dikai wawu, wakbar. Tapi Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar, wak-waknya itu tidak boleh. Atau ditambah wawu sukun. Alla yazida wawu sakinan au mutaharrikatan, selain yaitu bainal kalimataini, di antara keduanya. Atau seperti ini, kalau enggak seperti tadi Allahu Akbar tapi disukun Allahu Akbar, dipanjangkan hunya kayak ada matnya, itu tidak boleh. Wa alla yazida wawan qabla al-jalalati, sebelum lafaz Allah itu ditambah dengan wawu. Wallahu Akbar dikai wawu, Wallahu Akbar, tidak boleh juga. Harus Allahu Akbar. Alla yaqifa baina kalimatai takbir. Wa alla yaqifa, tidak boleh berhenti baina kalimatai, di antara dua kalimat takbir. Soalnya gini, Allah Akbar, atau disaktakan Allah Akbar, tidak boleh berhenti itu. Langsung Allahu Akbar. Waqfatan, dengan berhenti, yaitu tadi.
waqfatan tawilah, atau berhenti yang banyak atau berhenti yang panjang. Allah Akbar, tidak boleh, harus sambung Allahu Akbar. Wala qasiratan, atau tidak boleh memendekkan. Allah, lamnya baca boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Wa ayyusma'a nafsahu, tidak boleh keras-keras kalau menjadi jamaah, harus cuma didengarkan oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar, kecuali menjadi imam. Kalau imam harus dikeraskan karena diikuti, tapi ketika makmum itu harus didengarkan oleh telinga kita sendiri. Apa yang harus sampai terdengar ke kita? Ayyusma'a nafsahu jami'a hurufiyah, harus terdengar seluruh hurufnya. Allahu Akbar, gak boleh Allahu Akbar. Nah, itu namanya terputus, hurufnya hilang, gak kedengar dengan telinga kita. Wa dukhulil waqti fil muaqqati, yaitu harus sudah masuk waktu ketika itu sholat. Takbirnya itu sudah di dalam waktu sholat. Kalau di luar sholat ya bukan termasuk takbir sholat. Wa iqa'uha halal istiqbali, ketika mengucapkan takbir, makanya ketika sholat itu ketika dalam keadaan menghadap kiblat. Makanya ketika kita sholat di dalam perahu itu pertama kita harus menentukan kiblat dulu, setelah itu takbir Allahu Akbar. Ketika takbir seperti itu, kok setelah itu kita sudah melakukan sholat, perahunya menghadap selain kiblat, itu tidak ada masalah. Yang penting awalu itu adalah menghadap kiblat ketika di dalam perahu. Kecuali kalau di umum seperti ini nggak di dalam perahu, maka mulai awal sampai akhir harus menghadap kiblat. Wa alla yakhillu biharfin, tidak membuat aib atau cacat terhadap huruf, min hurufiyah, dari beberapa huruf. Contoh Allahu Akbar, atau diganti ha Allahu Akbar, atau baknya dibaca Allahu Akbar, atau roknya dibaca bang Allahu Akbar, bukan bar tapi bang, keliru, tidak boleh. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, menunggu imam ketika takbir kalau itu menjadi makmum. Kalau makmumnya belum takbir, imamnya belum takbir, maka makmum tidak boleh takbir. Maksudnya mengakhirkan dari imam ketika menjadi makmum. Allahu Akbar, semuanya imamnya gitu, baru kita niat membaca takbir Allahu Akbar. Antik berotil imami, yaitu kejelasannya dari takbiratul imam. Ini untuk pelajaran yang kita kaji pada hari ini. Kita ulangi sebagai kesimpulan. Pertama, uzur di dalam sholat itu ada dua, dikarenakan tidur sama lupa. Yang ketiga, bab selanjutnya, syarat sholat itu ada 8. Dari 8 itu kalau tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Setelah itu hadas itu ada dua, hadas kecil sama besar. Hadas kecil itu cara menghilangkannya dengan cara berwudu, tapi kalau hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi besar. Aurat itu dibagi menjadi 4. Aurat ketika sholat itu ada 2. Ketika sholat bagi orang laki-laki di antara yang harus ditutupi yaitu surah sama rukbah. Tapi seorang perempuan dan orang perempuan seluruh badan ketika sholat itu harus ditutupi kecuali wajah sama kedua telapak tangan ini, pergelangan ini. Tapi di luar sholat untuk orang perempuan itu harus ditutup juga ketika bertemu orang yang bukan mahramnya atau orang lain. Tapi ketika sesama mahram, sama mahramnya atau sesama manusia perempuannya, maka yang harus ditutupi, wajib ditutupi itu adalah baina surah rukbah. Yang lainnya ketika sama-sama perempuan nggak terbuka nggak apa-apa. Rukun sholat itu ada 17. Dari 17 itu harus terpenuhi semuanya.
Niat itu dibagi menjadi tingkatan. Tingkatan pertama kalau sholat fardu harus qasdul fi'li wa ta'yin sama fardiyah. Tapi ketika sholat yang mempunyai sebab atau mempunyai waktu, waktunya itu adalah sholat sunnah, yaitu yang harus dilakukan qasdul fi'li sama ta'yin. Tapi ketika sholat mutlak yaitu cuma qasdul fi'li. Syarat takbir itu ada 16. Dari 16 itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Seandainya itu meninggalkan dari persyaratan tadi, maka secara otomatis takbirnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Mudah-mudahan barokah manfaat apa yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberi sehat walafiat untuk bisa memahami ilmu-ilmu syariat ini, sehingga kita ibadah di sisi Allah menjadi ibadah yang makbulan indallah melalui syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang jelas dan lain sebagainya, nanti bisa ditanyakan kepada kami atau kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya ketika nanti review di hari Rabu. Mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.